A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Perkenalkan, nama saya Jihandika Hakam Irsyadi. Ingin menjelaskan beberapa materi rangkuman dari mata kuliah pendidikan agama Islam yang akan saya jelaskan dari materi pertama, yaitu proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia dalam pandangan Islam telah termaktub dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa proses penciptaan manusia adalah melalui dua tahapan yang berbeda, yakni pertama disebut dengan tahapan primordial. Manusia pertama, Adam alaihissalam, diciptakan dari tanah atau at-tin, kemudian at-turab, tanah debu, kemudian min sol, tanah liat, kemudian min hama'im masnun, tanah lumpur hitam yang busuk, yang dibentuk Allah dengan seindah-indahnya. Kemudian Allah meniupkan ruh darinya ke dalam diri manusia tersebut. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 2, Al-Hijr ayat 26, 28, 29, kemudian Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, dan Quran surat Ar-Rum ayat 20 serta Ar-Rahman ayat 4. Yang kedua adalah disebut tahapan biologi. Penciptaan manusia selanjutnya adalah melalui proses biologi yang dapat dipahami secara sains empirik. Di dalam proses ini, manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani atau nutfah yang tersimpan di dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku atau alaqah yang menggantung di dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging mudghah dan kemudian dibalut dengan tulang belulang, lalu kemudian kepadanya ditiupkan ruh, tertera dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa ruh dihembuskan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam janin setelah ia mengalami perkembangan 40 hari dari nutfah, kemudian 40 hari alaqah dan 40 hari menjadi mudghah. Penciptaan manusia dan aspek-aspeknya itu ditegaskan dalam banyak ayat, beberapa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah manusia tidak diciptakan dari mani yang lengkap, tetapi dari sebagian kecilnya, yaitu spermatozoa. Sel kelamin laki-laki lah yang menentukan jenis kelamin bayi. Kemudian janin manusia melekat pada rahim sang ibu bagaikan lintah. Yang keempat adalah manusia berkembang di 3 kawasan yang gelap di dalam rahim. Kemudian yang kedua adalah hakikatul insan, yaitu hakikat manusia diciptakan di atas bumi. Di antara lainnya adalah manusia merupakan makhluk yang dianugerahi akal dan pikiran serta hati nurani. Dalam Islam setidak-tidaknya terdapat 3 tujuan penciptaan manusia. Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 menerangkan tujuan manusia utama adalah, dan Allah berfirman, dan aku, Allah, tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dengan demikian fitrah kemanusiaan adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat menghamba tidak boleh ditujukan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tugas kedua sebagai hakikat manusia adalah berkaitan dengan konteks kehidupan empiris. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan manusia sebagai khalifah di bumi. Maknanya, di bumi hidup berbagai macam makhluk, namun hanya manusia yang menyandang fungsi pemimpin. Manusia dapat memanfaatkan segala yang tumbuh di atas bumi untuk kelangsungan hidupnya. Bagaimanapun, manusia mesti mengelola sumber daya dengan penuh pertanggungjawaban. Allah menciptakan keteraturan di muka bumi, maka dari itu manusia tidak boleh merusak harmoni yang diciptakan. Kemudian tugas yang ketiga adalah berdakwah. Hal ini terutama diemban bagi manusia atau bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang didakwahkan adalah Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah yang dilakukan dapat melalui lisan dan perbuatan.
Sasarannya dimulai dari diri sendiri, keluarga, karib, kerabat, dan komunitas setempat. Dakwah yang dijalankan tidak boleh dengan paksaan atau penghakiman. Dengan menarik simpati, orang-orang akan tertarik untuk mendalami agama Islam. Kemudian materi yang ketiga adalah at-taqatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia yang Allah telah berikan kepada manusia berupa as-sam'u, pendengaran, al-basaru, penglihatan, dan al-fuadu, hati, sebagai sebuah karunia agar manusia dapat menjalankan amanah yang Allah berikan selama hidup di dunia, yaitu agar mendukung kemampuan manusia sebagai khalifah di bumi, beribadah atau bertakwa kepada Allah serta berdakwah di jalan Allah. Potensi manusia diantaranya adalah al-basaru, yaitu potensi yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa penglihatan agar ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Kemudian as-sam'u, potensi yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa pendengaran agar ia dapat mendengarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang ketiga adalah al-fuadu, potensi yang Allah berikan kepada manusia agar ia dapat merenungkan, menimbang, dan membedakan antara kebaikan dan keburukan, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Untuk yang selanjutnya adalah nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan atau jiwa manusia adalah sebuah esensi dalam diri manusia yang bersifat halus sehingga ia dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, atau sebagainya. Nafsul insan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah jiwa manusia yang mampu mengendalikan al-hawa. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah al-zikr. Kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat untuk selalu zikrullah ini disebut an-nafsul al-mutmainnah atau jiwa yang tenang. Kemudian adalah jiwa yang tarik-menarik dengan al-hawa atau syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginan. Jenis jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi oleh ar-ra'yu atau rasio, sedangkan ar-ra'yu seringkali pijakannya adalah adhon atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik ataupun buruk. Kemudian yang ketiga adalah jiwa yang dikendalikan oleh al-hawa, yaitu jiwa yang kecenderungannya adalah pada syahwat semata. Kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat kepada syahwat ini disebut an-nafsul amaratu bisu, atau jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Yang selanjutnya adalah sifatul insan atau sifat manusia. Sifat manusia yang Allah berikan kepada manusia pada jiwanya melalui dua jalan, yaitu manusia dapat bersifat baik atau memilih jalan yang benar. Kemudian manusia dapat bersifat jahat atau memilih jalan yang salah. Hikmahnya adalah bahwa untuk meningkatkan kualitas takwa, manusia harus beribadah dengan senantiasa melakukan pensucian jiwa atau tazkiyatun nafas. Kemudian ia termotivasi untuk meninggalkan sifat atau tabiat manusia yang buruk dan membawa pada perbuatan maksiat. Sifatul insan terbagi oleh dua, yaitu yang pertama adalah jalan yang benar atau jalan takwa, yang hasilnya apabila manusia melakukan atau menempuh jalan yang benar, maka akan menghasilkan tazkiyatun nafas atau membersihkan jiwa. Di antaranya seperti bersyukur, bersabar, penyantun, penyayang, bijaksana, suka bertaubat, lemah lembut, senantiasa jujur, dan dapat dipercaya. Maka jika manusia telah melakukan atau menempuh jalan yang benar, akan memperoleh kejayaan atau kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Kemudian jalan yang salah atau jalan fujur, jalan yang mengotori jiwa, seperti memperturutkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, gelisah, pelit, kufur, pendebat, pembantah, zalim, jahat.
Maka jika manusia memilih jalan ini akan memperoleh kegagalan selama hidupnya. Untuk materi yang terakhir adalah hakikat ibadah. Menurut ulama tauhid dan hadis, yang dimaksud dengan hakikat ibadah yaitu mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Para ahli di bidang akhlak mendefinisikan ibadah sebagai mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniah dan melaksanakan segala bentuk syariat hukum. Menurut ahli fikih, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala di akhirat. Kesimpulan dari hakikat ibadah adalah melaksanakan segala bentuk pekerjaan yang Allah cintai dan ridai dengan penuh ketaatan, ketundukan dan perendahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat membawa pencerahan dan kebermanfaatan bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.